ngikutin. Iya. Sekarang kita mau masuk ke area yang benar-benar rahasia. Di belakang sini bakal kelihatan semua gimana caranya ya dia bikin sebuah motor. Nah, pengetesannya kurang lebih kayak gini. 70 derajat Celcius. Apaan yang dites? Gila. Oh, ini 85 derajat malah lebih panas. Masa nggak meleleh sih? Baik lagi di channel Tengkatros, yoyoy. Kalau misalnya ada pertanyaan ya, brand motor listrik apa yang sekarang jadi nomor satu? Kalau mengacu ke data penjualan, gue bisa bilang brand Yadea jadi salah satu yang nomor satu lah di dunia. Salah satu yang nomor satu. Nomor satu kan cuma satu doang ya. Kenapa? Karena Yadea ini salah satu brand motor listrik yang angka penjualannya terbesar di dunia. Bukan di Indonesia doang, bukan di Cina doang, tapi di seluruh dunia. Bahkan sampai ke Eropa juga. Bahkan posternya kalian bisa lihat. Ini dia. Buset, Vin Diesel coy, gokil, ya kan? Oke, mengacu kepada data penjualan yang diklaim itulah ya, kita bisa bilang brand Yadea ini jadi brand motor listrik nomor satu di dunia. Nah, pertanyaannya adalah, seperti apa sih brand motor listrik nomor satu di dunia itu ngebikin atau memproduksi sebuah motor listrik? Apakah emang bener proper, ataukah emang sebenarnya sama aja kayak yang lain? Di episode kemarin sebenarnya gue udah bahas soal perakitan motor listrik di pabrik Yadea. Tapi hati-hati, kalian jangan sampai ketipu. Tadi gue bilang perakitan. Kalau cuma ngerakit doang, di bengkel gue juga ada perakitan. Ngerakit motor, pasang tangkinya, pasang joknya, pasang bannya, pasang sasisnya, pasang lampunya. Pertanyaannya, yang bikin itu semua siapa? So, episode kali ini gua bakal ajak kalian kita masuk lebih dalam lagi ke area yang terlarang dari brand motor listrik yang katanya nomor satu di dunia. Gimana sih mereka memproduksi, meriset sebuah motor listrik di sebuah bangunan yang mereka sebut gedung R&D. Ini mungkin jadi salah satu gedung yang nggak semua orang bisa masuk gitu ya. Bukan nggak semua orang, cuma orang-orang pilihan doang. Karena ya logikanya aja, nggak mungkin lah ada brand besar yang mau buka-bukaan gimana mereka ngeriset sebuah motor listrik sampai akhirnya produk itu jadi berkualitas gitu kan. Itu kan sama kayak rahasia dapur mereka gitu. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi. Dari yang episode kemarin, kalau kalian belum nonton ya, episode kemarin nonton dulu videonya ini. Di episode kali ini gue mau ngajak kalian, kita masuk, menyelam lebih dalam lagi ke sebuah area terlarang. Area yang sangat-sangat, bukan terlarang sih, area yang sangat-sangat rahasia dari brand motor listrik nomor satu di dunia, yaitu Yadea. Lewat tour kali ini yang disebut Yadea Value Currency Journey. Kita lihat. Sekarang kita sudah sampai di stasiun. Kita mau pindah kota menuju ke Wuxi. Sebenarnya jarak kota Wuxi itu nggak bisa dibilang dekat. Untuk itu kita sekarang naik kereta, tapi naik kereta cepat. Seperti apa kereta cepatnya? Kita masuk ke stasiun. Perjalanan selanjutnya kita mulai dengan menggunakan kereta api cepat. Ya, kalau di Indonesia mirip-mirip bus lah ya. Setelah 3 jam kita di kereta, akhirnya kita sampai di Wuxi. Dan ini kereta yang tadi gue naikin. Ya, boleh ngerokok? Gokil, Kamsi sambil ngerokok bebas ya. Sampai bawah boleh ngerokok cuy. Wah gila sih, barbar banget sini ya. Gokil, coba ya, gue mau coba. Jakarta gue nggak biadab ini sih. Barbar ini mah, bukan biadab lagi. Gokil. Gue jadi takut tuh. Gue sudah takut. Tahu lu. Wah, bajingan. Gue juga takut ini ya. Lu. Udah ngerokok dulu. Aman aja. Aman aja. Kacau dia lu. Aman aja. Kita masih jalan keluar, banyak jajanan loh guys. Banyak ini ya di sini ya. Lebih banyak jajanan. Berbanding 180 derajat ya sama kota pertama. Nggak ada kehidupan. Padahal kemarin tuh katanya pusat bisnis loh. Nggak ada bisnisnya padahal ya. Nggak ada. Ini kan malah banyak bisnisnya. Kita yang belakang ini guys.
Oke, kita udah sampai lagi. Kita bakal istirahat di sini sampai kita pulang ya. Ini bakal jadi hotel kita stay selama beberapa hari ke depan. Jadi kita nggak pindah-pindah lagi. Besok kita lanjut lagi untuk mengunjungi beberapa pabrik juga dan beberapa dealer mungkin ya, dealer-dealer ya deh. Satu dua kita sebelahan ya kan? Jangan terang mas, harus kejar itu kedengaran. Wah, pojok. Ada koridornya. Panjang sekali. Wah, ada madinya. Dapat kulkas. Selesai istirahat, besoknya langsung gaspol lagi cuy. Hari ini gue sudah berada di Lingbo. Lingbo itu adalah spesialisasinya pembuatan dari controller. Yap, controller sebuah motor listrik. Lingbo ini nggak cuma bikin controller doang, tapi mereka juga bikin beberapa items di motor listrik. Misal kayak dinamo. Di sini banyak banget macam-macam controller. Mulai dari yang speknya untuk sepeda listrik biasa sampai spek motor listrik yang kenceng banget. Jadi sebuah motor listrik itu perlu ada otaknya, atau bisa dibilang kayak komputernya lah. Nah itu disebut controller. Nah, itu salah satu bagian penting juga yang udah diproduksi sama ya dia sendiri gitu ya. Cuman untuk controller ini diproduksi sama brand lain yang masih under atau satu PT lah, satu grup sama ya dia. Selain pabrik, tempat di mana sebuah motor listrik itu dibuat, gua juga diajak ke showroomnya, tempat sebuah motor listrik dijual. Kita udah sampai di store-nya Yadea yang pertama. Ini bisa dibilang kayak semacam showroom lah ya. Gue penasaran sih sebenarnya. Kalau di showroom kayak gini, kira-kira varian motor listrik apa aja yang ada tersedia dan berapa harganya pastinya. Kita langsung masuk aja yuk. Layaknya dealer motor, mereka juga punya bagian untuk servisnya atau bengkelnya. Kita lihat ya. Oke guys, kita dapat kesempatan untuk test ride. Ini motor yang G35. Kita cobain ya. Kira-kira rasanya sama nggak sih? Sama kayak motor listrik di Indonesia. Cobain ya. Kalau untuk tarikan kayaknya sama aja sih sama yang di Jakarta ya. Cuman gue nggak tahu gimana, ini posisi duduknya jadi kayak beda banget sih. Decknya itu berasa kalau yang di Cina ini bener-bener kayak tinggi banget gitu cuy. Jadi kayak kaki gue tuh kayak nekuk gini ya. Tuh ya, ini gue nggak tahu sih apa yang di Indo juga sama ya. Cuman kalau gue pribadi sih jadi enak aja ngerasanya, lebih nyaman duduknya. Karena posisi deck yang tinggi ini biasanya cocok buat kaki-kaki orang-orang yang postur badannya nggak terlalu tinggi. Kalau ngomongin harga ya, di sini memang varian motornya nggak terlalu banyak. Ya, 6-7 varian motor listrik yang dijual di sini. Cuman harganya macam-macam nih. Paling murah itu start dari harga 4.700.000-an, dan yang paling mahal dengan spek baterai tertinggi dengan dinamo tertinggi itu dibanderol dengan harga sekitar 10.500.000-an. Dari semua motor listrik yang ada di sini, gue naksir sama yang ini sih. Ini tampilan retronya lucu banget, imut banget. Diameter velgnya nggak terlalu besar dan udah ngeblok gitu ya, kayak pakai wheel dop. Dan dimensi motor keseluruhannya juga nggak terlalu besar. Cocok banget buat cewek atau buat warwiri di komplek. Wah, imut banget sih. Cuma gue nggak tahu nih larinya seberapa bertenaganya, karena ya ini biasanya emang mereka pakai buat komuter di
daerah-daerah distrik mereka aja ya. Ini bisa dibilang kayak motor distrik lah, karena emang jarak tempuhnya nggak terlalu jauh dan modelnya memang stop and go gitu. Joknya nggak bisa boncengan guys, cuman bisa buat single seat aja. Posisi setangnya seperti ini panel instrumennya simple, dan decknya juga rata-rata seperti motor listrik kebanyakan, lumayan tinggi decknya ya. Dari perjalanan gue ini, gue jadi melek satu hal. Motor listrik udah menjadi kendaraan utama di Cina. Gue bisa ngerasain sendiri perbedaan yang sangat signifikan di sini. Contoh paling simpel aja ya, suara bising jalanan di Cina jadi jauh lebih senyap. Ya, karena motor listrik itu emang nggak mengeluarkan suara seperti kendaraan konvensional. Hal sepele yang awalnya gue nggak sadar ya. Belum lagi efek polusi udara yang juga jadi jauh lebih baik. Dari showroom, perjalanan berlanjut ke sebuah area di mana bisa dibilang area ini menyimpan sejuta rahasia dari Yadea. Pertama, di gedung yang megah dan mewah ini, gue dapat kesempatan bertemu langsung dengan orang nomor 1 Yadea. Setelah banyak berbincang, tur selanjutnya semakin menarik dan menarik lagi. Ini mereka lagi nyobain ini aja, dogi. Ada sedikit demonstrasi dari pihak rider dari Yadea. Gue nggak tahu nih, menyangkut safety dan teknologi mungkin ya. Kita lihat ya. Nah ini ridernya, mereka jalan di bawah yang udah licin nih. Gue nggak ngerti maksudnya apa ya. Ingin membuktikan apa? Oke, licin. Terlihat sederhana, tapi ini menarik guys. Sebab kalau kalian perhatiin, ini tuh dia motornya tidak di standar samping atau di standar tengah, tapi bisa berdiri sendiri. Dan ini tuh jadi kayak standar yang biasa aja gitu buat motor-motor mereka. Gokil ya. Ah, dia bisa jalan sendiri. Ngikutin. Ye. Teknologi ya. Nggak cuma jalan lurus doang guys, tapi bisa belok-belok juga. Jadi dia bisa ngikutin ownernya gitu. Wah gila, geseng muka gue coy. Kita break dulu. Ada coffee shop di sini. Fasilitasnya gokil banget ya. Di Cina nih, diperhatiin banget buat buru-burunya gitu. Sekarang kita sudah sampai di pabrik R&D-nya Yadea. Oke. Ya, jadi seperti tadi gue bilang, ini adalah pabrik khusus R&D. Jadi motor-motor baru dari Yadea, produk-produk barunya itu di development di sini semua cuy. Yap, ini adalah bangunan di mana di dalamnya mungkin akan menjawab semua pertanyaan gue soal kualitas sebuah motor listrik buatan Cina selama ini. Layaknya markas besar, tentu kami disambut dengan jajaran line up motor listrik Yadea. Mulai dari model skuter sampai model sporty futuristik kayak gini. Ngelihat build quality motor-motor ini sekilas bikin gue lupa kalau ini made in China. Sebab beberapa peranti yang disematkan di sebuah motor ini juga sudah menggunakan brand-brand kenamaan dunia. Sebut aja kayak Brembo untuk bagian pengeremannya. Di area show unit ini, gue juga ngelihat beberapa produk mereka yang dibuat dalam rangka edisi khusus. Seperti yang satu ini, edisi Hello Kitty. Imut banget ya, cocok banget nih buat cewek-cewek. Sayangnya motor listrik ini nggak masuk ke Indonesia. Oh ya, selain itu ada juga motor listrik yang dibuat khusus untuk kepolisian Cina. Kayak gini nih. Dari bagian dalam tadi, sekarang kita pindah mau ke area berikutnya. Tapi saat kita menuju ke sana, seperti kalian lihat ini di belakang banyak sekali unit-unit motor listrik. Sebelah sini dan sebelah sini semuanya dijemur aja gitu, panas banget cuy, sumpah. Nah ini kita akan masuk ke area R&D katanya. Area R&D seperti ini bangunannya. Kita pakai helm dulu guys. Oke
guys, sekarang kita mau masuk ke area yang benar-benar rahasia. Ini rahasia banget karena di belakang sini bakal kelihatan semua gimana caranya ya dia bikin sebuah motor. Rahasianya kita bakal lihat semua ya. Inilah area yang bisa ngerubah sudut pandang gue selama ini terhadap motor listrik. Di area ini, gue bisa menilai apakah motor listrik Yadea itu dibuat secara serius atau ala kadarnya. Ruangan pertama adalah bagian pengetesan performa baterai. Di sini, durabilitas baterai akan terlihat. Apakah life cycle-nya sudah sesuai atau belum? Selain itu, ada juga ruangan khusus untuk pengetesan ketahanan dari parts yang dipakai di sebuah motor listrik. Salah satunya saklar ini, yang ditekan ribuan kali menggunakan alat khusus untuk mengetahui seberapa kuatnya saklar ini ketika nanti dipakai. Ini ada sebuah ruangan yang dibikin khusus untuk ngetes durabilitas masalah suspensi depan maupun suspensi belakang. Emang di ngetesnya gimana bang? Kita lihat. Nah, ini ada 1, 2, 3. Ketiga item ini sebenarnya mereka lagi ngetes suspensi belakang. Kalau yang sebelah pertama ini mungkin nggak kelihatan ya lagi dites. Nah kalau yang kedua, ini kalau kalian lihat di atasnya itu udah dikasih kayak pemberat gitu cuy. Jadi mereka bisa ngetes suspensinya di bagian sini. Nah yang sebelah sana malah lebih ekstrim lagi, dikasih pemberat sampai maksimal 200 kg. Roda depannya dipasang, stangnya ada model kayak stang gitu, dikasih pemberat juga, dan belakangnya juga dikasih pemberat kayak gitu. Itu dites didiemin aja gitu berhari-hari. Dan ini lagi kondisi diem ya. Sebenarnya di bagian roda bawahnya ini kalau kalian lihat itu sebenarnya muter dia cuy. Muter gitu kayak polisi tidur. Nah depan dan belakang muter. Kalau yang ini kan nggak muter, yang ini belakangnya doang. Nah kalau yang ini depan belakang. Nah yang depannya doang ada. Kalau depannya doang kayak gini nih. Nah tuh pengetesannya kurang lebih kayak gini. Muter berkali-kali sampai dia ngelihat responnya si suspensi depan ini kayak gimana. Yang ini juga dikasih bobot sih, bobotnya di atas ini nih. Dan bobotnya itu bervariasi, setel-setelan bobotnya nih. Dan ini suspensi yang mungkin baru akan dites atau sudah dites ya. Itu juga ada suspensi juga. Nah ini juga kayaknya yang udah dites-tesin atau yang akan dites-tesin juga. Sebenarnya masih banyak lagi, karena kalau kita ngomongin komponen motor listrik itu nggak cuman suspensi doang, ada dinamo juga, ada bagian bodi, ada bagian kelistrikan dan lain-lain. So ini perjalanannya masih panjang banget. Gede sampai sana, belakangnya juga sampai sana. Ini pengetesan sasis ya. Ini molding jig, mungkin nggak kelihatan karena nggak ada barangnya. Dan di sini udah mulai kelihatan banyak sasis nih guys, sasis termasuk ini ya. Ini nggak cuma satu versi motor listrik aja, tapi ini berbagai, jadi diambil untuk dites. Nah ngetesnya gimana? Ngetesnya gini cuy. Nah dikasih kayak bandul gitu ya, muter berkali-kali untuk dilihat seberapa kuat sasisnya ini. Yang dilihat apa bang? Yang pertama nih model sasisnya itu dikasih pemberat dulu cuy ya. Ini ada beban nih, pemberat dari tengah sampai ke setang ke atas. Itu dikasih pemberat dan didiemin berhari-hari. Dalam beberapa waktu didiemin dan dilihat hasil bakal seperti apa. Apakah sasisnya miring apa enggak? Nah kita nggak tahu kan. Ini juga lagi dites, tapi bedanya sama yang ini udah ada akinya cuy. Gokil ya, sampai seniat itu loh mereka. Dan gokil ya mereka, sampai seniat itu loh. Jadi kalian jangan coba-coba pikirin bahwa sasis motor listrik itu dibikinnya sembarangan tanpa ada riset. Buktinya kalian bisa lihat sendiri sekarang kan, bahwa mereka melakukan research and development secara serius banget. Nah sebenarnya gue masih pengen ke sana, kita lihat-lihat lagi. Itu kan hanya beberapa hal bagian dari motor listrik tadi ya. Tapi ya nggak apa-apa juga, kita ke sesi berikutnya lagi karena makin ke sana kayaknya makin teknis ya. Gue hanya ngebahas yang sederhana simpel aja dari sisi teknis atau riset and development ini.
Intinya, semua aspek pada sebuah motor listrik dites di area ini, mulai dari getaran sampai ketahanan terhadap cuaca. Pengetesannya juga dilakukan mulai perbagian sampai dites ketika sudah menjadi satu motor utuh seperti yang satu ini nih. Kalau pengetesan sasis yang kalian lihat tadi itu menurut kalian masih kurang, ini masih ada satu lagi divisi namanya Vehicle Vibration Laboratory. Hampir mirip kayak pengetesan sasis tadi ya, cuman bedanya di sini benda yang dites tuh nggak cuma sasis doang cuy, tapi udah dalam bentuk berupa motor utuh yang dikasih sebuah alat simulasi digeterin. Nah kayak gitu tuh guys, jadi kan kelihatannya motornya geter-geter gitu ya. Nah kalau yang ini dia lebih halus. Dan ini untuk pengecekan getaran saat kecepatan tertentu. Nah, makanya ini muternya dia agak pelan, agak halus, nggak terlalu getar-getar. Karena emang dia pengen, mungkin ya bisa dibilang kayak pengen mengetahui getaran atau vibrasi mikro yang ada di motor ini dalam kecepatan normal atau dalam kecepatan sedang. Menarik ya, ternyata mereka meriset sebuah motor listrik itu nggak main-main cuy. Bingung mesin apa kan? Nah, itu adalah mesin environment test. Jadi dia bentuk simpel sih sebenarnya kerjanya ya. Dia tuh di dalam itu kayak ada pemanas atau pendingin. Part yang pengen dites itu dimasukin ke dalam. Jadi kita akan tahu durabilitasnya part tersebut seberapa bagus ketika menghadapi suhu tertentu lah. Ini contohnya kalian bisa lihat ini ada lampu yang lagi dites cuy. Tuh. Lampu lagi dites dalam kondisi nyala. Ini ditesnya 45 derajat. Nggak seberapa panas lah kalau dibandingin sama dia. Dia panas mulu bawaannya nih, marah-marah mulu. Yang ini minus 30 derajat. Nah, jadi harusnya dingin. Kalau itu minus ya. Ini lampu juga sama. Yang ini panas banget ya cuy, 70 derajat Celcius. Apaan yang dites? Gila. Ini lampu juga sih. Oh ini 85 derajat malah lebih panas. Tuh 85 derajat guys. Gokil. Emang iya ya? Masa nggak meleleh sih? 85 derajat, ini 70 derajat. Kalau tadi itu kan kita cuma ngetes per part aja kan, misalnya lampu belakang atau lampu depan doang. Nah ini di belakang gua adalah sebuah ruangan yang kalau kurang lebih sistem kerjanya sama kayak tadi. Cuman kalau yang ini tuh sekarang ngetesnya tuh satu motor utuh sih, dimasukin ke dalam. Sanggup apa enggak motornya, rusak apa enggak, jebol apa enggak gitu. Gokil sih. Ini kalau kalian lihat dalamnya ya, kondisi kayak gini. Jadi motor itu masuk ke dalam sini nih. Ini mungkin salah satu motor yang habis dites sama mereka. Masukin ke dalam, tutup, nyalain, dipanasin dalam kondisi tertentu. Ini kalau nggak salah nyalanya lagi 60 derajat nih. Dan kondisi lagi kosong kali ya. Di dalam nggak ada motor karena warnanya hijau. Selain harus tahan terhadap suhu tertentu, di sini juga ada satu ruangan lagi, yaitu ruangan pengetesan tapi dengan kondisi kadar garam. Kenapa garam bang? Kenapa nggak merica? Ya kan? Besi itu kalau karat itu pemicu utamanya karena garam. Makanya ini dites mungkin seberapa kuat lapisannya, seberapa kuat korosinya bakal terjadi. Makanya dites di sini semua. Alatnya kayak gini nih guys, nih yang warna gede-gede gini, barangnya dimasukin ke dalam. Dan ini juga ada beberapa contoh sasis yang udah dikerjain. Dia tuh langsung kelihatan kan kuning-kuningnya akibat karat garam. Nah tuh dites dulu guys, tuh sasisnya. Jadi mereka udah langsung ngedetek kalau ada apa-apa sama sasisnya, terutama kalau masalah isu soal karat. Ini barang bagus nih, sasis tuh nggak gampang patah, apalagi karatan. Di dalam itu sebenarnya ada 50 ruangan, tapi nggak semuanya kita datengin ya. Itu tadi yang gue videoin itu kurang lebih ya baru 75% ya lah. Jadi sebesar itu dan serius itu mereka ngeriset sebuah motor listrik. Yap, itulah tadi ruangan R&D yang mungkin nggak akan pernah bisa kalian akses. Dan beruntungnya gue dapat kesempatan ini. Dari sini, gue bisa melihat gimana propernya motor listrik itu dibuat. Mulai dari riset yang banyak dan panjang, dites oleh tenaga ahli yang juga mungkin sekolahnya nggak main-main ya. Dengan berbagai disiplin ilmu dan tenaga ahli ini, gue bisa simpulin kalau motor listrik Yadea dibuat seserius itu. Dan layaknya produk yang dibuat secara serius akan menghasilkan produk yang berkualitas. Walaupun resikonya harganya jadi di atas rata-rata. Tapi menurut gue worth it sih.
Kalau kalian mau motor listrik yang berkualitas, pasti harganya emang nggak murah kan? Kalau ada yang murah tapi ngeklaimnya berkualitas, udah pasti ada yang dikorbanin. Dan itu udah pasti bukan motor listrik Yadea. Terima kasih kepada Yadea yang udah ngasih kesempatan gua trip selama 5 hari di China. Dan udah buka-bukaan soal gimana mereka memproduksi motor listrik. Dari sini gue bisa simpulin, dengan keseriusan yang mereka lakukan dan kualitas yang mereka tonjolkan, nggak heran kalau Yadea jadi brand motor listrik nomor 1 di dunia saat ini.